Bagi banyak orang, daya output sebuah power amplifier audio sering menjadi misteri yang tidak pernah jelas asal-usulnya. Banyak orang hanya mengira-ngira kemampuan daya dari amplifier yang dimilikinya atau amplifier yang sedang dirakitnya. Diperparah lagi dengan ulah para pelaku bisnis yang membuat perangkat audio amplifier dengan mencantumkan tulisan daya output semau-maunya saja. Bagaimana perhitungan daya output power amplifier audio yang sebenarnya? Inilah ulasannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa daya adalah hasil perkalian antara tegangan dengan arus. P sama dengan V kali I. Pada tegangan DC yang kurvanya lurus seperti ini, tegangan berada pada level yang stagnan dari awal hingga akhir. Perhitungan daya P sama dengan V kali I bisa langsung diterapkan dengan hasil yang logis dan akurat. Tetapi pada tegangan AC atau tegangan bolak-balik sinus yang seperti ini, tegangan senantiasa berubah dengan dinamis. Dalam setiap periode, terjadi perubahan level dan perubahan polaritas dalam waktu yang sangat cepat. Tegangan AC sinus sangat berbeda dengan tegangan DC yang stagnan. Karena itu perhitungan daya untuk tegangan AC sinus tidak akan akurat lagi jika menggunakan P sama dengan V kali I saja. Para ahli di bidang kelistrikan dan elektronika telah lama melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa perhitungan daya untuk tegangan AC sinus perlu menggunakan apa yang disebut RMS atau root mean square. Sinyal audio yang berasal dari sebuah perangkat audio atau power amplifier adalah juga merupakan tegangan AC sinus. Karena itu perhitungan daya untuk power audio yang lebih akurat adalah jika menggunakan hitungan RMS. RMS atau root mean square adalah besaran bilangan yang dibagi dulu dengan akar pangkat 2. Watt RMS adalah satuan daya yang telah mengalami pembagian dengan akar pangkat 2. Dengan kata lain, mengalami pembagian dengan faktor 1,41. Watt RMS didapatkan dari perkalian tegangan RMS dan arus RMS. Kita perlu memahami bagaimana sebuah sinyal audio terbentuk sehubungan dengan tegangan suplai yang mencatur rangkaian power amplifier. Ini adalah contoh gambaran power amplifier OCL yang disuplai dengan tegangan plus dan minus 25 volt. Dimisalkan bahwa power amplifier ini mempunyai penguatan sebesar 25 kali. Jika pada inputnya dimasukkan sinyal AC audio sebesar 1 volt, berapakah tegangan sinyal AC audio yang akan dikeluarkan pada outputnya? Karena penguatan rangkaian 25 kali, maka tegangan output akan sebesar 1 volt dikali 25 sama dengan 25 volt. Proses terjadinya adalah seperti ini. Ketika tegangan sinyal mengayun ke arah positif, basis transistor akhir NPN pada rangkaian yang di sini dicontohkan T1 mendapatkan tegangan positif. Karenanya ia pun menghantar. Tinggi tegangan positif maksimal yang dihantarkan oleh T1 ke titik X ini secara praktis adalah setinggi tegangan suplai, yaitu 25 volt. Lalu ketika basis transistor akhir T2 mendapatkan tegangan negatif, maka T2 menghantar karena ia transistor PNP. Tinggi tegangan negatif maksimal yang dihantarkan oleh T2 tentu saja praktis setinggi tegangan suplai negatif, yaitu minus 25 volt. Dalam satu periode, pasangan transistor T1 dan T2 menghantarkan tegangan positif dan tegangan negatif setinggi plus dan minus 25 volt dari tegangan suplai. Tegangan yang dihantarkan secara bergantian oleh T1 dan T2 itu membentuk tegangan AC sinus sebagaimana bentuk tegangan masukan. Dan tinggi tegangan yang dihantarkan tidak akan mungkin lebih tinggi dari tegangan suplai. Lantas bagaimana bisa ada bilangan daya hingga beratus-ratus watt, bahkan hingga ribuan watt? Satuan daya PMPO atau Peak Music Power Output pernah muncul di era 1960-an hingga 1970-an. Satuan daya ini sudah tidak dipercaya lagi karena tidak mempunyai standar perhitungan yang jelas. Banyak pihak mengklaim tentang rumusan satuan daya ini, tetapi akhirnya jadi menyesatkan karena setiap pihak hanya merumuskan sekehendak nalarnya saja. Ini adalah rumus untuk daya PMPO. Tidak usah kaget karena rumus PMPO bisa dikarang sendiri semau-maunya. Tidak satupun di antara para ahli audio dunia yang mempunyai ulasan-ulasan tentang audio mau menyinggung tentang PMPO.
Rod Elliot malah mencelaknya. Kita kembali ke satuan daya RMS. Jika P atau daya adalah perkalian tegangan dengan arus, sedangkan dalam hukum Ohm, tegangan adalah perkalian arus dengan resistansi. Di sini resistansi mulai kita libatkan, karena perhitungan daya power amplifier selalu melibatkan resistansi beban. Dalam prakteknya adalah impedansi speaker. Maka bagaimana perhitungan daya dengan hanya melibatkan tegangan dan resistansi? Begini, dari rumus ini jika diutak-atik akan seperti ini. Akhirnya begini, inilah rumus yang akan kita pakai. Tegangan di sini adalah tegangan RMS sinyal keluaran atau output maksimal power amplifier. Tegangan RMS adalah tegangan maksimal sinyal output yang dibagi dengan akar pangkat 2 atau dibagi 1,41. Telah disinggung sebelumnya bahwa tegangan puncak maksimal setiap belahan sinyal tidak akan melampaui tegangan suplai. Di sini dicontohkan jika tegangan suplai adalah plus dan minus 25 volt, maka secara mudah kita anggap saja tegangan puncak maksimal setiap belahan adalah juga 25 volt. Secara mudah kita bisa anggap tegangan maksimal AC sinyal output adalah sebesar 25 volt sebagaimana tegangan suplai. Maka berapakah daya RMS-nya jika impedansi speaker yang dibebankan adalah 8 ohm? Tegangan maksimal kita RMS-kan dulu, yaitu dibagi 1,41. Hasilnya adalah 17,73. Lalu dikuadratkan, sehingga menjadi 314,37. Setelah itu dibagi dengan bilangan R, yaitu 8 ohm. Hasilnya adalah 39,3 watt RMS. Ini adalah hitungan yang mudah atau praktis. Daya maksimal output power amplifier yang menggunakan tegangan suplai 2 kali 25 volt tidak akan bergerak jauh dari kisaran ini jika beban speakernya 8 ohm. Perhitungan yang lebih detail dengan menghitung tegangan terambil pada kolektor emitor transistor dan resistor di emitor transistor tidak dibicarakan di sini, karena hasilnya tidak terlalu signifikan berbeda. Adapun tegangan suplai 2 kali 25 volt dalam contoh di sini bisa berupa tegangan plus dan minus yang terregulasi atau tegangan non-regulasi dari penyarahan gelombang penuh dengan kapasitas kondensator perata yang standar. Sehingga ketika rangkaian menarik arus maksimal, tegangan turun ke angka 25 volt sebagaimana tegangan dari trafo. Tentang menentukan kapasitas standar kondensator perata telah diulas di video lainnya. Ada catatan-catatan sebagai berikut. Yang pertama, daya maksimal akan beberapa watt lebih besar dari perhitungan ini jika kondensator perata power supply diperbesar dari nilai standar. Karena kondensator perata yang lebih besar akan memperkecil tegangan ripple, sehingga daya maksimal bisa naik beberapa watt lebih besar. Yang kedua, daya maksimal akan lebih kecil dari perhitungan ini jika cacat distorsi yang diinginkan lebih kecil. Untuk mendapatkan persentase total harmonic distortion atau THD tertentu, perlu dilakukan pengujian dan dilihat pada level daya maksimal berapa wattkah persentase THD yang ditarget tergambar. Berikut ini adalah contoh beberapa amplifier terkenal dengan besar daya maksimal dalam RMS dan tegangan trafo supply yang digunakan. Data ini diambil dari servis manual amplifier yang bersangkutan. Amplifier ini didukung dengan trust dari para konsumernya, sehingga tidak sembarangan mencantumkan daya maksimal pada produk-produknya. Bagaimana dengan yang ini? Anda bisa menghitungnya. Sampai di sini selesai dulu ulasannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.